Jaga, jaga, jaga. Bapak nama siapa? Nama saya Robi Dimara. Ini namanya asrama apa, Pak? Di sini namanya Asrama Yonif Rider 303, setia sampai mati. Ya. Daerah apa ini, Pak? Daerah Cikajang. Cikajang. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati, amin. Oke, ya, selesai. Tubuhmu bait Allah. Tubuhmu bait Allah. Tempat kediaman Tuhan. In Jesus name. Mulai siapkan hatimu. Siapkan hatimu yang tiga ini. Urapan Tuhan sedang bekerja, hadirat Tuhan mengalir. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Terima kasih karena rekan-rekan atau ibu-ibu yang sudah hadir di satu malam ini, begitu juga para pendeta yang sudah menyempatkan waktu untuk melayani di sini. Langsung berkati. Di satu malam ini kita mengangkat lagu yang berkata di nomor 4 setelah puji dan syukur. Lagu di nomor 2 setelah puji syukur. Untuk pujian yang kedua di nomor 4 ada satu sobat yang setia. Karena pemain musik kurang menghafal lagu, kita tidak baca. Di nomor 1
Terima kasih Tuhan atas berkatnya bisa melalui kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami dikunjungi sama hamba Tuhan yang sudah dikirimkan lewat Roh Kudus sehingga kami bisa hadir di malam hari ini. Bapak terima kasih berkat juga teman-teman kami yang tidak akan bisa melalui mungkin ada kesibukan yang berkala tapi kami akan percaya Tuhan selalu hadir di tengah mereka Tuhan. Tuhan berkati juga saudara-saudara yang sudah hadir bersama malam hari ini karena bukan berkasih berkat itu bagi kebaikan Tuhan sehingga kami berusaha inti malam hari Bapak. Bapak sebentar lalu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan lewat Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan dan kita semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Syukur kepada Amin. Mari kita bangkit berdiri lagi. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pandang kepada Kristus yang sudah mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Hari ini kami percaya kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk diberitakan, untuk dipahami oleh yang mendengar. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus,
tempat ini dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga pesta anak domba Allah hari ini berjalan dalam kendali-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Lebih semangat lagi. Haleluya. Alkitab katakan di Amsal, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya, ya. Jadi kita kalau semangat, kita mampu mengatasi berbagai macam masalah. Karena itu datang kepada Tuhan dengan hati tulus, dengan semangat, pasti engkau menang lebih daripada pemenang. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, saya beritahu ya cara kita melaksanakan pesta anak domba Allah hari ini, ya. Selama ini saudara mungkin mengatakan ini ibadah. Ibadah itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbakti kepada Tuhan, berbuat baik kepada manusia itu ibadah, ya. Jadi kalau ada paku di jalan, kalian pindahkan supaya orang lain nggak kena, itu juga ibadah, ya. Senyum sama orang lain itu ibadah, kasih makan orang lain itu ibadah. Tapi orang-orang yang melakukan seperti itu belum tentu dia bisa berkumpul seperti kita ini memuji menyembah Tuhan. Alkitab katakan ini adalah pesta anak domba Allah. Amin. Jadi ini pesta. Jadi sang pemimpin pesta adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu dalam perayaan pesta seharusnya kita semangat. Tidak ada yang melamun, tidak ada yang letih, letoy, loyo, lesu, ya. Hati kita harus bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kita harus berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian untuk Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus pasti kita dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, saya katakan kepada rekan-rekan di Mabes Polri, ya, kata radikal itu sebenarnya dari akar kata radik, jadi memegang teguh sesuatu. Cuma kata itu sudah digunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak baik, yang tidak benar. Sehingga kata radikal itu jadi jelek. Sebenarnya kalau kita radikal kepada Yesus, wah, luar biasa. Kenapa? Karena ketika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah orang yang memusuhi engkau. Berarti kalau kita radikal kepada Yesus, berarti kita taat radikal kepada ajarannya, ya. Jadi ajaran Tuhan itu kasih, ya. Biar Anda paham apa yang saya maksudkan, sehingga saya harus jelaskan. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati yang mencintai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kurang semangat ini. Haleluya. Kemarin yang pelayanan di Majalengka, ya, 321 ya. Wah, mereka semangat walaupun jumlahnya nggak begitu banyak. Nanti lihat YouTube-nya, ya. Yang pelayanan di Brigip 13, ya, di mana Pak Stinjak tugas, Kolonel Stinjak. Wah, lihat tuh. Udah ada yang lihat belum? Belum ada yang kenal saya. Waduh, haleluya, ya. Karena itu datang kepada Tuhan dengan semangat. Amin. Haleluya. Jadi saya kasih aturan mainnya dalam pesta anak domba Allah hari ini. Saya kasih aturan main begini, ya. Anda harus respon ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kenapa? Karena para psikolog juga mengatakan kalau kita hanya monolog, hanya mendengar saja, kekuatannya hanya 30 menit, ya. Nanti lewat dari 30 menit, tiba-tiba Anda melihat saya jadi 2, jadi 3 dan menghilang. Dan Anda bilang, oh ini luar biasa ini urapannya. Padahal Anda sudah di alam roh yang lain, ya. Anda tidak ada lagi bersama saya di sini. Walaupun tubuhmu bersama saya di sini, tapi pikiran, hatimu, rohmu entah kemana-mana, ya. Karena apa? Karena memang begitulah kekuatan kita untuk mendengar. Tapi kalau kita meresponi, amin, ya,
saya percaya, amin. Itu kekuatannya bisa 1 jaman, bahkan bisa lebih, ya. Jadi karena itu kita harus respon. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, kita gladi resik dulu. Amin. Wah, ini baru 30%. Amin. Ini luar biasa. Amin. Wah, sekali lagi amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, kami dari Jakarta hari Selasa, ya, jam 10, terus kurang lebih 5 jam perjalanan sampai di Majalengka, pelayanan di sana, ya. Terus dari Majalengka tadi kurang lebih mungkin jam 1-an, ya. Nah, sehingga sampai sini agak telat karena saya prediksikan jam 5 sampai, ternyata jam 5:30. Dan juga ada pembicaraan kami yang mungkin nggak sinkron, ya, dengan pengurus di sini, karena saya bilang ya kita ibadahnya itu jam 6:30 aja gitu, ya. Nah, ternyata rupanya ibu-ibu katanya 4:30 udah di sini, ya. Luar biasa, ya. Haleluya, ya. Masih betah, ya, nunggu. Wah, ini luar biasa, ya. Ini bisa pulang bawa 12 bakul ini. Iya. Jadi kenapa, ya, harus kita sambut firman Tuhan dengan amin, amin. Amin itu artinya dapat, iya, aku terima gitu. Nah, sehingga kebenaran firman Tuhan itu akan bekerja di dalam roh kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sehingga dampak firman Tuhan itu, impact firman Tuhan itu begitu sangat nyata. Karena firman Tuhan ini memiliki kuasa, kekuatan yang sanggup meruntuhkan segala tembok yang setan bangun, segala rumah yang iblis bangun. Itu sanggup diruntuhkannya, ya. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak boleh hidup dari apa yang orang katakan tentang kita. Kita harus hidup dari apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Apalagi sekarang prediksi di 2023 ini, ya, secara global mengatakan tidak lebih baik ekonomi. Tetapi kalau kita menghidupi firman, kita percaya bahwa kita hidup bukan karena realita kondisi keadaan. Kita hidup karena Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup. Yang setuju katakan amin. Yang percaya bilang amin. Nah, seharusnya saya nggak perintahkan Anda sendiri kalau merasa Anda diberkati. Amin, amin, amin. Saya tahu ini tidak terbiasa. Tetapi saudara, ini membuktikan, ya, kesetiaan kita kepada firman. Dan survei juga membuktikan ketika orang meresponi, ya, apa yang disampaikan oleh orang lain, itu akan berdampak bagi dirinya. Ya, oleh karena itu kita semua yang hadir harus betul-betul meresponi firman ini. Iya, karena firman itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Dan firman yang hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, karena itu kita tidak boleh, ya, mendengar firman Tuhan itu dalam keadaan kondisi yang ragu, bimbang, khawatir. Kita harus datang mendengar firman Tuhan dengan keyakinan bahwa firman Tuhan sanggup merubah hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nama saya Risuli Lubis, ya. Ya, dulu saya bukan orang percaya, ya. Pertama kali saya percaya Yesus Kristus karena Tuhan Yesus menjumpai saya di tahun 1996. Keluarga saya bilang saya udah stres, bahkan ada yang bilang kafir. Anda kalau memang selalu bergaul dengan orang Sumatera, Medan, Lubis itu Anda sudah tahu pasti latar belakangnya jarang dari Kristen, ya. Jadi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, saya percaya Yesus, keluarga saya menjauhkan saya semua. Tapi berjalannya waktu, saya doa-doa, ibu saya waktu dia sembahyang juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan juga ayah saya mengikut Yesus,
adik saya sudah selesai sekolah teologi, melayani Tuhan, dan juga ponakan saya, abang saya. Jadi dulu saya dibenci oleh keluarga saya karena saya ikut Tuhan Yesus. Tapi dengan tekun saya berdoa puasa, 7 tahun kemudian, yang dulunya hanya saya sendiri, setelah 7 tahun terjadi satu terobosan yang luar biasa. Kami sekeluarga 50 plus 1 sudah percaya Yesus. Artinya 50% lebih kami sudah mengikut Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Ya. Alkitab bilang Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau selamat, seisi rumahmu pasti akan diselamatkan. Jadi kepala penjara Filipi mau bunuh diri karena Paulus dan Silas berdoa, terjadi satu goncangan, gempa bumi yang luar biasa. Itu sel-sel penjara terbuka, sehingga penjara terbuka. Si kepala penjara ini berpikir semua tahanan sudah lari, dia mau bunuh diri. Tapi Paulus bilang, jangan, saya pasti dihukum, saya pasti dapat sanksi, ya. Karena kalau tahanan lari semua pasti dipecat dan juga bisa dipenjarakan. Paulus bilang, tidak ada satupun di antara mereka yang lari. Hah? Kaget dia. Kalau begitu apa yang harus kubuat? Kata kepala penjara Filipi ini. Barulah itu muncul Kisah Rasul 16:31. Percayalah kepada Yesus, engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kali ini kita berkumpul di sini ingin mendengarkan kebenaran firman yang membuat kita kuat dan hidup kita berkemenangan. Karena itu saya kasih tema khotbah kita hari ini, lebih daripada pemenang. Alkitab jelas mengatakan Roma 8:37, kita adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara, menang ya itu bisa kalah, tapi pemenang itu nggak kalah-kalah. Jadi pialanya itu nggak bergilir, pialanya itu tetap. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan firman Tuhan yang mengatakan kita adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Jadi mungkin ada banyak orang yang sekarang stres karena banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan ya yang mereka hadapi. Belum lagi berita-berita yang menurut saya hoax. Kenapa saya bilang hoax? Karena berita yang tidak hoax itu pastinya adalah firman. Yang bertentangan dengan firman menurut saya itu berita hoax ya. Berita-berita yang membuat orang takut, khawatir, di 2023 nanti begini, ada macam-macam. Banyak orang stres. Banyak ibu-ibu juga yang kadang-kala mereka jadi bimbang ragu karena barang harga-harganya naik ya. Terus untuk biaya hidup sehari-hari yang kita mau makan minum juga semuanya harga-harga di pasar naik, sedangkan gaji belum naik-naik kan begitu. Ibu-ibu bisa khawatir, bisa ragu. Kenapa? Karena dia hidup berdasarkan realita. Nah, kita tidak boleh hidup berdasarkan realita, karena realita ini bukan Tuhan kita. Kita hidup harus berdasarkan firman. Karena langit bisa berlalu, bumi boleh berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita harus menghidupi firman ini. Ya, firman ini memang hidup. Tetapi kalau firman ini tidak kita hidupi, maka firman ini hidup tapi bukan untuk kita.
untuk siapa yang menghidupinya. Oleh karena itu, kalau kau mau mengalami firman ini, mengalami mujizat Tuhan, engkau harus menghidupi firman ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau harus merenungkan firman ini siang dan malam. Saya ketemu seseorang, saya tanya, apakah kau sudah renungkan firman Tuhan siang dan malam? Sudah Pak Pendeta. Bagaimana cara kau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ku renungkan siang 1 menit, malam 1 menit. Jadi siang dan malam saya sudah merenungkan firman Tuhan, katanya. Iya, jadi saudara, bukan seperti itu artinya. Artinya kita setiap saat, setiap waktu harus menghidupi firman ini, membaca firman ini, merenungkannya, mengimajinasikannya, memvisualisasikannya, sampai benar-benar firman itu nyata, ya, nyata di pikiran ini, ya. Kenapa? Karena pikiran adalah medan peperangan. Ketika Anda tidak mengisi pikiran Anda dengan firman, maka akan ada yang mengisi pikiran Anda dengan yang lain. Jadi pilihan ada sama kita. Kita mau isi dengan firman atau kita mau isi dengan yang lain. Kalau kita isi dengan yang lain, maka pasti yang ada di pikiran kita adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Dan itulah yang membuat kita hidup ini ragu, bimbang, khawatir, cemas, ya. Sehingga kita bilang, kita ini kan masih di dunia, bro. Bu, kita ini masih di dunia, kan begitu. Tapi Yesus, dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, bagaimana dengan ayat itu? Ayat itu mengatakan sudah datang kerajaan Tuhan, sudah di bumi seperti di surga. Gimana? Banyak orang berpikir, ya, setelah mati baru kita bisa menikmati surga. Orang yang berpikir sedemikian itu tidak akan bisa menikmati surga, ya. Karena Yesus sudah bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah salah satu ucapan Yesus dalam doa Bapa kami itu. Jadi surga itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita, ya. Saya mau katakan, Yesus sama surga mana lebih besar? Yesus sama surga lebih besar mana? Yesus, oke, ya kan? Berarti di dalam diri kita ini ada Yesus nggak? Ada. Kalau ada Yesus berarti ada surga nggak? Ada kan? Karena orang selalu berpikir surga itu bicara tempat, sehingga dia bingung. Surga itu bicara keadaan, bicara yang kita alami, ya. Jadi sebelum kita mati tubuh ini, kita sudah bisa menikmati di bumi ini, karena itu alam roh. Kita adalah makhluk roh, ada roh. Kita bisa menikmati surga itu. Karena itu saudara, banyak orang-orang yang bisa menang lebih daripada pemenang, walaupun dalam situasi sulit. Ya, ada ibu-ibu datang sama saya, Pak, masalah saya begini, begitu, begini, begitu. Saya bilang, sebenarnya kita tidak pantas mengalami masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah, tapi di dalam diri kita. Kalau diri kita sudah tidak ada masalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Jadi masalah itu sebenarnya bukan ada di masalah, tapi ada di dalam diri kita. Kalau diri kita sudah tidak bermasalah, sudah beres, saya yakin sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan berjanji, Dia sudah berikan kepada kita roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Seharusnya kita tidak hidup dengan daging, kita harus hidup dengan roh kita. Kita harus dituntun oleh roh kita. Itu sebabnya Alkitab jelas mengatakan, Roma 8:14, orang yang dipimpin roh Allah, itulah yang disebut anak-anak Allah. Jadi ketika rohmu menyatu dengan roh Tuhan, dipimpin roh Tuhan, hidupmu berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia berkata,
Kenapa kamu berbeda dengan kebanyakan orang? Jawabnya simpel saja. Karena saya memiliki Tuhan. Karena saya hidup di dalam firman-Nya. Sehingga saya tidak akan dikalahkan oleh dunia ini. Tahukah saudara bahwa dunia ini tidak diciptakan Tuhan? Tuhan tidak pernah menciptakan dunia. Baca baik-baik di Alkitab, di Kejadian. Tuhan menciptakan bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, barulah ada istilah dunia. Apa itu dunia pendidikan? Apa itu dunia preman? Apa itu dunia kepolisian? Apa itu dunia hukum? Apa itu dunia politik? Itu kan sebuah sistem. Nah, sistem dunia inilah yang selalu membuat kita kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Kenapa? Karena sejak kecil, dari TK kita sampai SMA, bahkan sampai kuliah, sudah dibawa, digiring untuk seragam. 5 tambah 5 harus 10. Bu, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, kata Yohanes 6. Sisa 12 bakul. Lah, 5 tambah 5 kan 10. Masa bisa 10 itu memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul? Tapi kita lebih percaya dengan sistem yang sudah ditanamkan di dalam pikiran kita semenjak kita ada di bangku sekolah di SD. Makanya saya sering katakan, dunia pendidikan harus dirubah. Harus ada di sana. Ya. Harus ada di sana pelajaran khusus tentang imajinasi. Saudara tahu apa itu iman? Itu dari iman, dari iman jadi imajinasi. Iya. Jadi iman, ya, ini adalah firman ini kita imani. Tapi kalau firman itu kita nggak imajinasikan, maka firman itu nggak akan menjadi kenyataan. Kita imajinasikan, dahsyat, luar biasa, ajaib. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya pasti menang. Gak mungkin kalah dengan masalah. Gak mungkin kalah dengan persoalan ini. Karena aku tahu di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan saya percaya roh Allah yang ada padaku lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Dan saya yakin kalau Tuhan di pihakku, siapa yang dapat lawanku? Bersama Dia aku lakukan perkara-perkara besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah namanya membangun sebuah pola pikir yang baru, paradigma yang baru. Untuk engkau bisa mengalahkan paradigma pola pikir yang lama, yang sudah dibangun dengan sistem-sistem dunia ini. Siapa bilang kalau nggak ada duit kita nggak bisa makan? Siapa ngomong? Emang saudara makan duit? Apakah di antara saudara ada yang makan duit? Waktu itu istri saya bekerja, jemaat 3 orang. Saya bilang, kau berhenti kerja saja, kau pulang pagi, kau pergi pagi pulang malam. Saya masak, saya makan sendiri. Kau berhenti kerja. Kita makan apa? Kolekte 3.000. 1 minggu kita makan apa? Katanya, duit dari mana? Saya kasih uang 50.000 nih. Kau makan uang ini. Hah? Iya, kita nggak usah bicara uang, karena kita nggak makan uang. Kita makan nasi, makan singkong, ya. Betul ya? Betul atau enggak? Betul, ya kan? Terus makan Indomie dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita nggak usah bicara itu lari kemana-mana. Jadi saya bilang, bagi Tuhan itu nggak ada yang sulit, nggak ada yang mustahil. Dia berhenti kerja 3 bulan,
pesangon habis, kami makan cuma pakai nasi putih saja. Dia marah. Dia bilang, ini gara-gara kamu, kamu suruh saya berhenti kerja, sehingga kita nggak bisa beli ikan, kita makannya pakai nasi putih. Itu ada, saya bilang, mana itu, mana itu, mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jadi yang dibahas ini harus jelas, bukan masalah mana, bukan masalah ada atau tidak ada. Masalahnya kau lihat atau tidak. Aku lihat. Paham sampai di sini? Aku lihat. Sekarang gini, saya kasih contoh itu ibu itu yang di belakang. Coba ibu merem, Bu. Ibu lihat saya, Bu? Tidak. Apakah saya tidak ada, Bu? Ada. Jadi tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Tidak semua yang ada harus terlihat. Ya, saya ulangi lagi ya. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ya. Jadi saya katakan ada. Mana itu? Saya bilang begitu, saudara. Ambil cuci tangan. Diambil cuci tangan. Saya doa dalam nama Yesus. Selesai doa langsung ada yang ketok pintu. Saya buka. Dia bilang, Pak, saya lagi masak, ingat Bapak terus. Saudara jangan lihat saya sekarang seperti ini. Ini kisah 25 tahun yang lalu. Ya kan? Pertama kita merintis pelayanan. Jadi ibu itu ketok pintu, silakan masuk, masuk. Pak, saya gak bisa, Pak, mau apa namanya, menghilangkan itu pikiran saya itu tetap terus ke Bapak pas saya masak ikan ini. Nah, akhirnya saya datang kemari. Dia taruh di situ apa, baskom lah, baskom istilahnya ya. Ya, terus dia pergi. Terus kami buka dalam nama Yesus. Buka. Tahu nggak? 5 potong ikan emas. Diarsip lagi. Haleluya. Waktu itu saya belum punya anak. Sekarang anak saya udah 5. Jadi anak saya 5. Ya. Anak saya 5. Anak yang kelima itu sekarang TK. Ya. Jadi saya tidak bilang anak yang terakhir. Ingat, anak yang ke-5. Karena kurang lebih 4 tahun yang lalu sebelum Covid lah. Ya. Saya bilang anak yang keempat ya, saya bilang waktu saya khotbah di Singapura. Bukan anak yang terakhir, anak yang keempat. Nggak lama kemudian saya datang lagi, anak yang kelima. Seandainya saya bilang anak yang terakhir, terus saya datang, anak saya 5, saya bilang anak saya 5. Bohong atau enggak? Bohong dong, kan tadi udah terakhir. Jadi saya ulang, anak yang ke-5. Jadi ya, jadi saudara bayangkan anak saya 5. Saudara, gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Kami kalau jalan gini bisa sampai 1 bulan baru pulang. 3 bulan yang lalu kita jalan mulai dari Palembang sampai ke Aceh 1 bulan. Di setiap provinsi, kabupaten berhenti khotbah di polisi, di Polda, di masyarakat, di hutan, sampai ke Aceh, sampai ke 0 km Aceh. 1 bulan baru sampai lagi pulang ke Jakarta. Tidak bawa modal. Yang saya bawa hanya polteng dulu, bensin, haleluya, BBM maksud saya, Dex. Pol dulu, tol isi semua, banyak, semua gampang, jalan. Bukan diundang,
oleh gereja tertentu, oleh instansi tertentu, nggak, jalan aja. Sampai saudara saya ketemu seorang kanit lantas di Banda Aceh. Istrinya nggak percaya. Siapa yang biayain bapak? Siapa pak yang sponsor? Nggak ada. Sponsor saya Yesus, nggak, bukan manusia. Jadi saya bilang nggak ada sponsor saya. Sponsor itu kan begini, tiap bulan aku kasih sama kau 50.000 ya, tiap bulan aku kasih sama kamu 500 ya, itu baru sponsor. Nggak ada orang yang pernah ngomong gitu sama saya. Ibu ini tidak percaya, ibu ini tidak yakin. Masa bisa? Itulah saudara, itulah yang namanya orang-orang yang memang tidak mengalami. Saya rindu lewat kehadiran saya, lewat kesaksian saya, Anda dapat mengalaminya. Jadi ini sebenarnya Anda ini adalah anak mujizat. Saudara ini sebenarnya adalah anak mujizat, anak perjanjian, ahli waris. Haleluya. Haleluya. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Terus Tuhan gak ciptakan lain-lain lagi? Semua diberesin dulu kan? Diberesin. Manusia terakhir. Coba kalau manusia itu diciptakan hari pertama, makan apa dia? Apa yang dia ciptakan hari pertama? Langit, bumi, segala macam. Ciptakan ikan-ikan, ciptakan semua. Baru dia Tuhan yang sempurna. Jadi Tuhan tahu betul apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu jangan khawatir akan hidup. Pak, kalau masalah makan minum kami nggak khawatir, karena kami ini pegawai negeri pak. Kami ini pegawai negeri, digaji. Tetapi masalahnya pak, ini keluarga saya pak, persoalannya begini pak, begitu pak. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang besar. Hanya kita saja membesar-besarkan masalah. Nggak ada bagi Tuhan masalah yang besar. Sepatah kata Tuhan kata semua jadi. Kenapa saya nggak harus buka-buka ayat ini? Kalau saya buka saudara, kita baca nanti habis waktu bukanya, bacanya, tapi penjelasannya hanya sedikit. Tapi semua yang saya sampaikan itu adalah firman. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Begitu. Itu baru tentara nasional Indonesia. Haleluya. Harus punya semangat. Ya. Umur saya tahu nggak? 54 tahun. Tapi tahu nggak? Saya bisa nyetir dari Jakarta sampai Palembang tanpa ada supir ganti. Dari Palembang tembus sampai apa namanya, Rantau Prapat. Ya, sampai Pekanbaru. Google Map bilang 17 jam, kami tempuh kurang lebih 19 jam tanpa berhenti karena mengejar pelayanan. Sampai di sana jam 5 sore di apa sana di Pekanbaru, jam 7 ibadah, mandi, habis mandi langsung khotbah. Khotbahnya khotbah KKR, bukan begini. Kalau begini kan santai, khotbahnya lari sana lari sini karena KKR. Saudara, saya merasakan seperti di awang-awang saya. Haleluya. Iya, biarin anak-anak dengan alamnya sendiri. Kita jangan terganggu, karena kita bukan bertuhankan realita, kita bertuhankan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iya, saya umur 54 masih punya semangat. Ini TNI masih muda-muda, harus punya semangat. Ibu-ibu ini juga harus punya semangat. Ya,
Karena apa? Karena orang yang punya semangat belum tentu punya iman, tapi orang yang punya iman pasti semangat. Nggak mungkin orang yang punya iman nggak semangat. Ya namanya kita di dunia banyak penderitaan, banyak masalah, aduh. Ya, haleluya. Coba sekarang kita mau praktekkan, kita mau buktikan ya. Kita mau buktikan ya. Saya nggak ngomong aja, kita buktikan. Coba bangkit berdiri. Kita buktikan bersama. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Nah, sekarang kita buktikan, harus ada praktek. Ikuti doa saya yang pertama, ikuti doa saya yang kedua. Nanti rasakan mana yang mantap kamu rasa. Oke, paham maksudnya? Oke, doa yang pertama, ikuti. Tuhan Yesus, hidupku banyak masalah, banyak persoalan. Aku capek Tuhan. Tuhan Yesus, aku lemah. Aku tak berdaya. Ikuti, aku tak berdaya. Susah hidup ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku nggak kuat. Oke, oke ya. Sekarang jangan pegang buku, entah. Sekarang ikuti yang kedua. Ya. Yang kedua ikuti ya. Oke? Sudah? Di dalam Yesus aku pasti menang. Ayo. 3, 2, 1. Dalam Yesus aku pasti menang. Saya percaya Tuhan di pihak saya. Karena Tuhan di pihak saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saya diciptakan untuk menang lebih daripada pemenang. Untuk naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup saya bukan punya saya. Hidup saya punya Tuhan. Bersama Tuhan saya bisa. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Nah. Coba jujur ibu-ibu ya. Enakan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi selalu dipraktekkan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Haleluya. Ini adik-adik di TNI ini, enakan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tapi sering yang dipraktekkan yang kedua apa yang pertama? Itu. Bahkan Alkitab bilang, saudara, saya lihat ibu-ibu ini banyak yang berbeban berat nih. Ntar gua doain di sini satu persatu. Iya, saya doain. Ini banyak berbeban berat wajahnya ini, saudara. Iya. Iya, cuma bedanya ada yang saya lihat ya. Ada yang ya beban beratnya, saya berbahasa supaya Anda paham ya. Yesus bilang gini, aku bahasa tentang hal-hal di dunia aja kok nggak paham. Jadi saya ilustrasikan. Ada yang beban beratnya cuma ya 10 kilo. Ya, tapi ada juga yang 100 kilo. Ada yang sampai 1 ton. Nah, itu udah ini tuh, udah sangat kritis. Haleluya. Nanti kita doakan lepas semua. Anda percaya? Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mana ayatnya? Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di mana ayatnya? Lukas 1:37. Jadi saudara, kita ini dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seperti Dia. Makanya bukan hanya bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Dulu saya sebelum kenal Yesus, hidup saya penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, macam-macam. Padahal orang tua saya punya kelapa sawit yang cukup lumayan. Tapi hidup saya begitu. Setelah saya percaya Yesus, saya tidak punya apa-apa. 7 tahun saya dimusuhi. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus.
Haleluya. 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 Kalau kau punya apa-apa tapi nggak punya Yesus, nggak lama lagi stres. Tapi kalau kau punya Yesus, maka Yesus bisa buat kau punya apa-apa. Saya ulangi, kalau kau punya apa-apa tidak punya Yesus, maka apa-apa itu bisa hilang dari diri. Tapi kalau kau punya Yesus, walaupun kau tadinya nggak punya apa-apa, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini mau langsung didoain satu-satu atau dengar firman dulu nih? Haleluya. Karena saya lihat lesu-lesu. Haleluya. Firman didengar, di pikirannya, cucian udah saya angkat belum ya? Cucian tadi, kompor udah saya matiin belum? Tadi itu pintu udah kututup belum? Haleluya. 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 Apalagi tadi kan handphone saya habis itu baterainya, lagi ngupload lagi kan, ngupload video, colokin. Ini rumah ini pintu-pintunya di belakang nggak ada kunci, terus apa? Jendela-jendelanya ini bisa dibuka. Terus saya bilang, masa gara-gara ini saya nggak upload ini, nggak selesai malam ini. Udah tinggalin. Ternyata pas jalan, wah pintu kebuka semua loh. Jangan khawatir, jangan khawatir Pak Pendeta. Di sini ada yang jaga. Oh haleluya. Jadi manusia itu saudara, penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah kekhawatiran. Haleluya. Dan dokter tidak punya pil khawatir. Pak saya khawatir Pak, oke saya kasih resep pil khawatir. Bimbang Pak, pil bimbang, nggak ada. Tapi kalau kau batuk ada, ini resepnya. Hanya ada satu pribadi, Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Matius 6 bilang, jangan kau khawatir akan hidupmu. Burung di udara dipelihara, kembang bakung dihiasi. Lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Kenapa kau khawatir akan hidupmu? Kekhawatiran pun tidak menambah sahasta jalan hidupmu. Jujur, dalam roh saya merasakan. Besok, nanti minta nomor handphonenya ya. Kalau live saya ikut ya. Biasanya sekali live itu kayak 2 hari yang lalu itu bisa satu hari itu langsung 10.000 ya, kita lihat 12.000, 15.000. Nah, ikut ya. Kenapa? Di situ nanti saya bisa tahu. Wah di sana ada begini. Jadi ini saya lihat nih penyakit kalian ini nggak banyak, cuma satu, khawatir. Haleluya, haleluya. Coba berani nggak tunjuk tangan? Yang berani tunjuk tangan. Saya Pak nggak pernah khawatir, atau jarang Pak, paling setahun sekali. Coba bangun tidur langsung. Mari kita hancurkan roh-roh khawatir ini. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, khawatir itu bukan sekedar, silakan duduk. Khawatir itu, ya, itu bukan sekedar, ya, itu bukan sekedar yang namanya apa ya? Itu bukan sekedar yang namanya kebiasaan, bukan. Takut itu juga, itu roh. Makanya Alkitab bilang 2 Timotius 1, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Kekhawatiran itu ada spiritnya. Bu, contoh Bu, ibu ini ya, ibu datanglah. Ibu lagi nggak khawatir nih, datang ke saya. Datang, sini ibu, datang ke saya. Contoh sederhana. Ibu lagi nggak khawatir nih. Coba ibu bilang, wah Tuhan saya pasti tolong saya, coba.
Tuhan saya pasti tolong saya. Bu, kita di dunia Bu, masalah ini banyak. Hidup saya aja Bu, waduh Bu, berat banget Bu. Belum lagi uang sekolah anak, belum lagi istri saya cerewet. Waduh Bu, hidup ini di dunia mana bisa Bu. Pasti kita terus berbeban. Aduh pusing loh Bu, hidup kita di dunia. Nah, terus ibu jawabnya apa? Ibu jawabnya apa? Jujur. Ini seperti ini ibu ambil, ini kisah nyata gitu. Ibu jawabnya apa? Jangan dianggap ini seperti apa ya? Seperti hanya contoh. Ini kisah nyata kalau terjadi seperti itu. Ibu seperti apa? Panik sih, Pak. Hah? Panik. Haleluya. Ibu ini jujur, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kan ada spiritnya. Padahal tadi dia itu gampang loh. Dia tadi itu nggak khawatir. Dia tahu Tuhan dia dahsyat. Bergaul dia sama orang-orang khawatir. Bu, masalah banyak Bu, nggak bisa Bu seperti itu. Panik dia. Haleluya. Itu sebabnya apa Alkitab bilang? 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita balik, kalau pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Makanya hati-hati, jangan suka ngerumpi. Haleluya. Haleluya. Iya. Dikit-dikit ngomong sama tetangga ngerumpi terus. Gosip sana sini. Haleluya. Iya kan? Iya. Sekali waktu saya khotbah di Polda Bali. Waktu itu Kapoldanya Pak Roni Sompi. Selesai khotbah, saya ke hotel. Terus Wadir Krimsus datang. Pangkatnya Letkol atau AKBP. Dia bilang, Pak Pendeta, ya saya kan polisi ya. Terus kenapa Pak? Saya ini mau tukar pikiran sama Bapak. Maaf Pak, jangan ditukar pikiran saya Pak. Jangan Pak. Pikiran saya sudah mantap, sudah firman Pak. Tolong Pak, jangan tukar Pak. Oh, kaget dia. Masa dia mau tukar pikiran dia ke saya? Mana mau saya? Loh, terus yang benar itu gimana Pak ngomongnya? Izin Pak Pendeta, saya minta petunjuk, saya minta arahan, saya minta pendapat, bimbingan. Kok mau tukar pikiran sama saya? Tahu nggak Ibu? Banyak ibu-ibu minta cerai sama suaminya, tahu nggak? Gara-gara tukar pikiran sama tetangganya. Lah, nggak percaya. Itu gara-gara tukar pikiran. Udah cerai aja. Suamimu begitu mah, cerai aja. Lu mah masih cantik, masih dapet, masih banyak laki-laki yang mau, mas cerai aja. Itu. Iya kan? Betul nggak? Iya. Kenapa kita nggak merenungkan firman Tuhan ini? Kok malah tukar pikiran? Iya. Jadi saya di sini, saya bukan mau tukar pikiran buat saudara. Saya mau mengasih pikiran saya yang ada itu ke saudara. Nah, kalau saudara tidak bisa terimanya, ya saudara yang rugi. Haleluya. 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 Sepertinya ini kita khotbah sampai di sini aja, konseling pribadi aja lah ya. Kita tutup terus cerita satu-satu nih, didoain lepasan satu-satu ini. Supaya hidupnya itu wah semangat, sukacita, ya kan, damai sejahtera, berkemenangan, iya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Bentar-bentar utang, bentar-bentar kredit, haleluya. Jadi nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita. Iya, karena itu saudara-saudara, kau harus dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yesus bilang gini, tinggallah di dalam aku dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Yesus bilang, kemari kau. Tapi sekarang
Masih banyak orang Kristen di gereja nyanyi, mari masuk, mari masuk, mari masuk. Tuhan Yesus bilang, kau yang masuk, kau yang masuk, kau yang masuk. Udah lama aku tunggu kau, gak mau masuk-masuk, gak mau masuk-masuk. Dia nyanyi lagi, mari masuk, mari masuk. Kan begitu. Haleluya. Kita selalu begitu. Iya. Kita yang masuk, kita yang datang ke Tuhan. Karena awal mulanya Tuhan udah mendatangi kita lebih dulu. Dia yang roh, yang goib, yang tidak terjangkau, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia memperkenalkan dirinya, aku Yeshua Amasya, aku Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Hah? Masa sekarang kita suruh terus dia? Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Kitalah sekarang yang mengabdi ke Tuhan, kita yang mendekat ke Dia. Itu sebabnya Yakobus 4 bilang, mendekatlah kepada Allah, Allah akan mendekat. Coba baca Yakobus 4 ayat 8. Coba cepat baca. Haleluya. Nanti dibilang nggak ada ayatnya. Nah, sebenarnya saya kalau membaca terlalu lama. Ya, Yakobus 4. Coba. Coba. Ya. Apa kita pakai tiap hari, tiap saya ngomong dibaca atau ngomong-ngomong aja? Ayo. Yakobus 4. Baca. Yakobus 4 ayat 8. Ayat 8, oke? 3 2 1. Tahirkanlah. Oke lah, bukan itu yang saya mau jelaskan. Di situ dikatakan mendekatlah kepada Allah, baru Allah mendekat kepada kita. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita baru mengalami perubahan. Di sini dikatakan kita tahir, kita jadi tidak lagi suka ngerumpi. Ya, hati kita sukacita, nggak mendua hati. Iya kan? Ibu-ibu ini pernah mendua hati nggak? Pernah mendua hati nggak? Mendua hati sama suami begini, tapi hatinya ke yang lain juga, dua. Kenapa diciptakan ini telinga dua, ya kan? Haleluya. Kaki dua, tangan dua. Kenapa hati satu? Kenapa mulut satu? Alkitab bilang supaya jangan bercabang lidah. Kenapa hati satu? Supaya jangan mendua. Haleluya. Nah, coba baca Yakobus 1, cepet-cepet lah. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nah, Anda lihat Alkitab saya ngomong, benar nggak yang saya omong? Ya, Yakobus 1 ayat 8. Udah? Siap? Siap? Siap. Ya. Anda ikutin aja. Maksudnya lihat. Ya. Mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari. Yakobus 1 ayat 6. Bener nggak? Hah? Benar nggak? Haleluya. Ya, oke. Ya. Nih ya. Dengar ya? Maksudnya lihat, saya ngomongnya ada salah nggak satu huruf juga? Ya. Mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam. Iya. Jadi selalu mendua hati. Makanya hidupnya nggak tenang. Haleluya. Haleluya. Dan terus ayat 8 dibilang orang yang demikian. Coba ayat 8 baca sama-sama ayat 8. 3 2 1.
Iya, haleluya. Itu ayat berapa? Ayat 8. Haleluya. Masih mendua hati? Haleluya. Dulu pernah rencana-rencana waktu pendidikan, waduh sakit kali nih, aduh kabur aja lah. Pernah kan? Tapi karena Anda bertahan, pertahankan. Lama-lama enak kan? Enak. Iya. Karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Maka Dia akan bertindak. Haleluya. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya mau mengurapi saudara satu persatu supaya Anda punya otoritas kuasa yang dari Kristus, kuasa kerajaan. Mari kita bangkit berdiri. Karena saya lihat sudah banyak ibu-ibu yang lelah. Haleluya. Sini ibu, saya doain. Ibu sini. Ibu, ya, maju sini. Ya. Angkat tangan. Kemari, ibu kemari. Angkat tangan ibu. Dua-dua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat tangan. Wish. Haleluya. 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 Apa ibu sana bantu saya, ibu yang situ. Ibu bantu bu ya. Ibu di sini bu. Ibu di sini menjaga aja supaya kalau dia jatuh ibu tangkap ya. Jangan ibu dorong ke depan lagi. Ibu hanya kerjanya nangkap ya. Iya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Pandang Tuhan Yesus. Dia tahu masalah. Pandang dia. Dia tahu apa yang kau pikirkan. Pikiranmu ruwet. Hatimu sudah menjelimet. Ruwet sekali. Bahkan kau selalu berkata seolah-olah Tuhan gak sanggup tolong. Seolah-olah gak ada jalan keluar lagi. Hari ini aku mau berkata kepada Tuhan Yesuslah masa depan, hartamu, kekayaan. Di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Lihat Dia. Lihat Dia. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali. Percaya. 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 Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Kuasamu bekerja. Urapanmu mengalir. Hadiratmu mengalir. Kuasamu bekerja. Terima penuh. Lepas. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya. ampuni saya. Saya berubah. Saya berubah. Pasti bisa. Pasti bisa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dahsyat luar biasa. dahsyat luar biasa. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Urapi dia Tuhan. Kuasamu bekerja atas. Amin. Tadi udah saya bilang ibu jangan dorong. Ibu, ya. Gantian ibu di belakangnya. Ibu jangan dorong. Ibu biarin aja. Dan saya juga nggak dorong. Haleluya. Pandang Yesus. Kenapa? Kenapa kau khawatir? Kenapa? Seolah-olah hidup ini berat. Kenapa? Hari ini aku berdoa, pengurapan Tuhan bekerja atasmu. Hadirat Tuhan mengalir atasmu. Pandang Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat.
aku berikan kelegaan kepadamu. Engkau tidak mungkin dapat kelegaan kalau engkau terus-menerus berpikir seperti itu, terus-menerus hatimu seperti itu. Hari ini datang kepada Tuhan. Dia mau pulihkan hidupmu. Datang kepadanya. Kasih Tuhan bekerja atas, mengalir, terima in Jesus name. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Roh Kudus urapi dia. Bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya mengalami pribadimu. Bawa Tuhan. Bawa dia. Haleluya. Biarin dia. Yang belum. Ibu udah ya? Ini. Haleluya. 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 Pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam rohku, aku berikan kepadamu dengan cuma-cuma, karena aku dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma. Terima. Lepas. Jangan terus seperti itu. Percaya. In Jesus name. Terima. In Jesus name. Bawa rohnya Tuhan untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya. Jesus. Jangan tahan-tahan. Koyakkan hatimu dan bukan bajumu. Jangan tahan-tahan. Firman-Nya berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab seruanmu. Bahkan aku memberikan hal-hal yang tersembunyi yang tidak kau pahami, yaitu hal-hal yang besar. Berseru. Tuhan Yesus urapi dia. Haleluya. Ibu. Haleluya. Tolong ibu sementara, sini ibu. Tolong ibu sementara jadi asisten saya sementara ya. Tolong ya. Jangan ibu tolak. Biarin ibu membantu saja. Pandang Yesus. Tuhan telah berikan kepadaku karunia. Tuhan telah berikan kepadaku urapan. Tuhan mau supaya engkau berkemenangan di dalam dia. Kenapa? Ke situ lagi. Pikirannya balik lagi. Hatinya begitu lagi, begini. Lepaskan. Yesus lebih besar dari masalah. Yesus lebih besar dari persoalan. 2023 tahun yang lalu, Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangan. Telapak kakinya dipantik dengan paku dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditompak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Itu karena kasih-Mu. Karena kasih-Nya, Yesus berkata sudah selesai. Lepaskan. Pandang Yesus. Lepaskan. In Jesus name. Oh. Roh Kudus, urapi dia. Roh Kudus, bawa. Roh Kudus kasih tahu kepada saya banyak hal. Tetapi saya tidak akan berbicara secara spesifik. Tapi kau tahu apa yang dimaksudkan. Engkau tahu apa yang dimaksudkan. Karena itu percayalah. Tuhan sanggup tolong kau. Tuhan sanggup bela hidupmu. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku berikan kelegaan. Terima in Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa lagi? Anak ibu ada masalah? Puji Tuhan. Enggak ya? Ya. Beberapa waktu yang lampau ada orang, dia anaknya nggak bisa bicara bagus, didoakan pulih. Lagi belajar Ini bicara. ya, Tuhan Yesus berikan kepadanya kecerdasan, kepintaran untuk dia bisa
pedas. Haleluya. Aku berdoa. Pandang Yesus. Engkau kuat di dalam Dia. Engkau pasti bisa. Lepaskan. Jangan itu yang membelenggu hatimu dan pikiranmu, yang membuat engkau kalah, yang membuat engkau terus menerus dalam masalah itu lagi, ke masalah itu lagi. Hari ini Yesus berkata, sudah selesai. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Terima kelegaan. In Jesus name, in Jesus name. Terima, in Jesus name. In Jesus name. Terima. Urapan Tuhan sedang bekerja atas. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. Lepas dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang saya percayakan seluruh hidup saya dalam pimpinan. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari masalahku, dari persoalanku, dari tantangan yang ada. Saya percaya hidupku, keluargaku dalam pimpinan Tuhan Yesus. Saya bersuka cita, saya bergembira karena saya punya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Siapa lagi yang mau doain? Haleluya. Haleluya. Mari Ibu. 1, 2, 3. In Jesus name. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas. Pandang Yesus. Pandang Dia. Hadirat Tuhan bekerja atas. Lepaskan. Mulai berkata-kata dalam hati. Yesus lebih besar dari masalahmu, dari persoalanmu, dari kesulitan, dari segalanya. Aku berdoa pengurapan Tuhan bekerja atas. Terima. In Jesus name. Saya percaya. Karena lawatan Roh-Mu. Akan membawa saya. Berkemenangan. Ampuni kelemahan saya, kekurangan saya, dosa-dosa saya. Hari ini saya percaya. Saya semangat di dalam Tuhan. Terima. In Jesus name. Amin. Ya. Apa yang Ibu rasakan? Ibu rasakan apa? Didoakan. Karena tadi saya jaraknya jauhin. Ibu rasakan apa sampai jatuh terpental gitu? Ibu rasakan apa? Hah? Ibu ada lihat apa, rasakan apa, atau bagaimana? Apa ada sesuatu yang lepas plong begitu? Iya, oke. Tuhan berkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Oh, ada yang belum didoakan? Iya, sini. Iya. Jadi ibu dapat anugerah ya. Channel kita metanoia Ibu ya. Ya, nanti Ibu lihat subscribe supaya bisa mengikuti pelayanan kita, kemana kita pelayanan, doain orang lumpuh, orang ini, orang macam-macam ya. Angkat. Pandang Yesus. Fokus. Pandang Yesus. La yumirakas sakatra. Biar api kudus Allah membakar itu. Shikayuria basyakata kurala basyakata. Terima. Api. Roh Kudus bawa dia menikmati kerajaan. Bawa dia mengalami pribadimu tuh. Jangan tahan. Lepas. Jangan tahan. Di dalam nama Yesus. Pengurapanmu bekerja atasnya tuh. Mengalir. In Jesus name. Mengalir. In Jesus name. Terus menyembah. Apa yang kau punya lepaskan. Sini. Kalian harus diurapi. Karena kalian menghadapi tantangan yang berat.
Biar cepat, sekali tiga, sekali tiga. Sekali tiga, sekali tiga. Sekali tiga, yang di belakang tiga. Bantu temanmu. Ini bantu, sini bantu, sini bantu. Sembah Tuhan terus, biar. Ya, kau bantu. Maksudnya kau bantu tahu. Kalau dia jatuh kau tangkap ya. Bantu ya. Ya, oke. Angkat tangan. Haleluya. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan sedang bekerja pada hari ini. Dan saya menikmatinya, saya mengalaminya. Saya mengalami. Mulai terima. 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 Jangan lagi bermain-main. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Jangan lagi kau main-main dengan Tuhan. Tubuhmu bait Allah. Tubuhmu bait Allah. Tempat kediaman Tuhan. In Jesus name. Mulai siapkan hatimu. Siapkan hatimu yang tiga ini. Urapan Tuhan sedang bekerja. Hadirat Tuhan mengalir. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Jesus name. Terima. Kuasa Tuhan bekerja. Hadirat Tuhan mengalir. Shhh. Dalam nama Yesus. Lepas. Kenapa hatimu terlalu sering sekali hatimu bermasalah, pikiranmu bermasalah? Kenapa kadang kau ragu? Out. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name, out. Ikuti dosa. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya percaya. Ampuni dosa-dosa saya. Hidupku bukan punyaku. Tuhan Yesus, pakai hidupku untuk jadi saksimu Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau mengalami Engkau. Karena tanpa Engkau, aku tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarin, mereka biarin. Dia menikmati Tuhan. Sini. Yang belum didoakan. Yang belum didoakan, biarin sini. Haleluya, sini. Dua-dua sekarang, bantu dia. Oke. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalir. Urapan, kuasa Tuhan bekerja. Mulai rasakan. Mulai alami. Saya percaya, saya datang ke tempat ini bukan kebetulan. Tuhan yang perintahkan saya untuk mengurapi kalian supaya kalian tidak hidup dengan cara dunia, tapi hidup dengan kuasa kerajaan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tiba. Saya hitung sampai 3. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. 1, 2, 3. In Jesus name. 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 Kuasamu bekerja. Hadiratmu mengalir. Ikuti saya. Tuhan Yesus, pakai hidupku. Ampuni dosaku. Kesalahanku, kelemahanku. Saya mau Tuhan Yesus melayanimu. Hidup di dalam Engkau. Coba. In Jesus name. Siapa yang belum didoakan? Haleluya. Angkat tangan. Hatimu ini Denis melankolis, suka. Tapi semua Tuhan bisa pakai. Terima, pandang Yesus, pandang Tuhan. Terima, alami, nikmati. Terima. In Jesus name. Roh Kudus ambil alih hidupnya. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Percaya. Masalahmu tidak seberapa. Tuhan lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasamu bekerja atasnya. Dalam nama Yesus. Amin. Udah didoain semua? Udah. Sekarang saya mau tanya. Sini jejer. Hanya 1 menit ya. Muter. Maksudnya gini. Nah, saya mau tanya ya. Ya, saya mau tanya ya. Tidak ada rekayasa. Artinya apa yang kalian alami itu yang ceritakan. Ketika didoakan apa yang kau alami?
Sepertinya ada yang dorong ya, kayak hilang bentar aja gitu, Pak. Tapi ini saksinya yang di belakang ada nggak didorong? Udah itu aja Pak Pendeta. Itu ya. Oke. Yang kamu alami apa? Yang saya alami tadi kayak ada kedorong dari dan terasa dari barang saya itu lemas dari Gitu ya. sehingga saya nggak bisa. Nah, sekarang Kuat kita berdiri. praktikkan ya, kau di belakangnya. Saya jarak jauh ya. Tapi percaya Tuhan ya. Ya. Kau angkat tangan. Pandang Yesus. Hadirat urapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kalian saksikan ya. Tidak ada ya. Haleluya. Ya, kita saksikan lagi supaya ya karena banyak orang yang bilang wah itu pandang Yesus. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Karena aku tahu Yesus dia adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mulai siapkan hatimu untuk terima urapan yang baru dari Tuhan. Aku kemari karena Tuhan. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Out. Lepas. Ada ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Siapkan hatimu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Siapkan. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. In Jesus name. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Terima, terima, percaya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 1. Semua. Ini dua-dua ini, sekali 2. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Bekerja atasmu. Percaya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. Out. Lepas. Jadi memang kalau dia nggak jatuh, nggak saya paksa jatuh, ya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan? Apa yang kamu rasakan? Kayak badan ini kayak mati rasa, kayak gak bisa bergerak, langsung jatuh. Biasanya ya, saya pelayanan di Alor, di Timur Timur, dulu masih Timur Timur, sampai Sabang Merauke, Miangas Rote lah ya. Ada yang mereka merasa dibawa Tuhan, ada yang macam-macam lah kesaksiannya. Ya, asli dari mana? Dari Papua. Papua di mana? Sorong di mana? Di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat, luar biasa. 6 bulan yang lalu kami khotbah di sana, oke? Iya. Jadi 2019. Jadi apa yang kamu alami tadi? Yang saya alami pada saat didoakan itu terasa barang saya itu lemas dan saya nggak bisa. Ada kedorong seperti itu. Tuhan mau ya supaya kau tidak mengandalkan kekuatan, tapi hanya kekuatan Tuhan. Saksinya tadi saya tidak sentuh ya. Ya. Kamu alami apa? Mengalami macam beban-beban sudah terlepas semua. Terlepas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kamu alami apa? Rasa badan lemas. Oh iya, jadi itu hampir sama dengan dia ya. Itu artinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Tuhan ya. Apa yang kamu alami? Lemas dan gemetar. Oh, gemetar. Jadi ada ayatnya, datanglah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar. Jadi artinya jangan main-main sama Tuhan ya. Ya. Supaya hidupmu dipakai Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kamu alami apa? Merasa damai ya dalam hati. Rasa damai, tenang. Kamu? Dia tidak jatuh. Tidak ada saya paksa orang harus jatuh. Jadi biarkan Tuhan bekerja dengan cara dia. Itu maksudnya. Kamu alami apa? Merasa tenang. Rasa tenang. Ibu-ibu, sini. Ada yang mau bersaksi nggak? Apa yang dialami? Ibu-ibu nggak usah lah ya. Nanti ngomong sendiri aja ya. Oh iya, oke. Tapi ibu ini lebih. Ibu yang paling saya lihat dari antara segala macam, ibu yang agak bebannya kayaknya agak lumayan.
Apa yang ibu alami setelah didoakan? Yang setelah saya didoakan, saya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sebelumnya saya dari Muslim. Iya. Jadi saya semenjak tadi saya didoakan, emang benar kata Pak Pendeta, pikiran saya itu ruwet kan. Emang itu yang saya alamin. Dan sekarang saya mulai merasa lega setelah didoakan oleh Pak Pendeta. Iya. Dan merasa bahwa saya semakin percaya kepada Yesus. Amin. Ya, jadi ibu ini sama latar belakang dengan saya. Dulu saya juga Islam ya. Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus saya percaya. Iya. Ibu alami apa ibu? Sini. Sini biar cepet sini jejer. Ya. Jejer. Haleluya. Iya. Ibu alami apa? Yang ibu alami aja didoakan rasanya gimana? Plong. Plong. Ya, terus kayak ada Roh Kudus yang masuk. Ada Roh Kudus. Makanya tadi badan itu kayak gemeteran. Terus emang tidak dibuat-buat sih. Iya. Saya sudah sering ikut ibadah seperti ini, tapi belum pernah merasakan seperti yang tadi. Iya, ibu ini udah sering ikut ibadah, belum pernah mengalami seperti tadi. Katanya Roh Kudus itu nyata sekali sampai dia getar. Ya. Iya. Ibu alami apa? Kayak beban lepas begitu. Lepas bebannya. Karena datang ke Tuhan harus lepas ya. Ya. Jadi jangan karena roh agamawi, oh aku terpaksa lah nanti kalau dibilang orang aku bukan orang Kristen yang taat ibadah, bukan. Karena kita haus lapar akan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ayo ibu ini. Nanti suami ibu ada di mana? Hah? Nanti dia bisa lihat ibu. Apa pesan sama suaminya, ngomong, dia lihat nanti pasti. Sehat-sehat, dijaga. Ngomong dong, suami saya. Siapa nama suaminya? Chandra Purba. Bilang. Ngomong di sini. Pasti sampai, percaya pasti sampai. Untuk suami saya, semoga di sana sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, haleluya. Oke. Apa yang ibu alami tadi? Karena Bapak tadi ngomong tentang khawatir, benar sama seperti saya alamin. Tidak tahu kenapa saya selalu khawatir sama hidup saya. Karena Bapak bilang seperti saya tidak perlu takut akan hidup saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Oke, ya. Ini ada beberapa ibu ya. Saya tahu suaminya semua lagi di Papua kan? Iya. Kalau mau pesan-pesan pasti nanti sampai, percaya nggak? Iya. Semoga Tuhan selalu menyertai dari awal pertengahan sampai berakhirnya tugas di Papua dan bisa pulang dalam keadaan selamat dan lengkap. Berapa lama Bu ditugaskan di Papua suami? 9 bulan. 9 bulan. Sekarang apa yang Ibu alami waktu didoakan? Lepas, plong. Tadi Ibu sampai mental ya. Plong. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ibu yang bawa anak, yang bawa anak memang saya minta doa tadi supaya ibu jangan sampai jatuh karena ibu bawa anak. Ibu alami apa waktu didoakan? Roh Kudus mengalir atas. Roh Kudus mengalir. Suami ibu juga di Papua? Siap, tugas di Papua. Mau ngomong apa sama suaminya? Bilang apa nak? Percaya pasti nanti sampai. Papa 5 sehat-sehat. hari lagi nanti pasti dia bilang kok. Iya. Papa sehat-sehat gitu ya. Iya. Ibu-ibu di sini dapat anugerah besar. Kenapa? Ibu-ibu yang di sana nggak saya kasih kesempatan untuk ngomong sama suaminya. Entah kenapa saya tergerak. Ya, mungkin mereka lagi kangen kan? Iya, oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum bersaksi? Sini. Kita memuliakan Tuhan, ya. Apa yang Ibu alami? Puji Tuhan, saya sudah lama Pak Pendeta nggak didoakan secara khusus kayak gini. Akhirnya sekarang bisa merasakan lagi. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, Pendeta. Luar biasa. Berkat Tuhan, karunia Tuhan, otoritas Tuhan bekerja. Ya, Ibu dulu sudah pernah dapat karunia berbahasa lidah, terus hilang, kurang lebih begitu, kurang. Karena tidak pernah lagi ada doa kayak gini kan? Iya, khusus. Ya, jadi Ibu, Tuhan mau Ibu kembali ke kasih mula-mula ya. Oke, Tuhan berkati anaknya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ayo rekan-rekan, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup pesta anak domba Allah hari ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini
kemenangan. Kami bergembira, kami bersuka cita karena kami sudah dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah, yang meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Ayo, 3 kali bilang Yesus, Yesus, Yesus. Ayo, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia. 3 kali. 3, 2, 1. Aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia. Terus yang biasa kita sebut cakra, cakra, cakra 3 kali. 3, 2, 1. Cakra, cakra, cakra. Haleluya. Haleluya. Oke ya, mari Tuhan Yesus berkati mereka supaya hidup mereka terus berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau saudaraku, kau sahabatku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes. Amin. Amin. Ya. Bapak bersama-sama di perjalanan, berkati juga keluarga yang ditinggalkan sama keluarga. Ya. Di Satgas dari Papua, berilah kekuatan. Ya. Berkati juga rekan-rekan nasional di Papua berada dijaga dan dilindungi. Ya. Sehingga bisa mereka balik untuk bersama-sama dengan keluarganya di sini. Amin. Berkati juga Bapak Pendeta yang sudah waktu dan target satuan kami di untuk berikan kesaksian atau renungan firman-Mu. Apa yang disampaikan oleh Bapak atau Bapak Pendeta sebenarnya berkata menjadi benar pasal menjadi teladan bagi kami dalam keluarga ini masing-masing. Tuhan ampunilah sampai saya berbuat dengan kehendak Tuhan. Jadi kami sudah menjalankan persembahan yang karena itu sisa-sisa dari pengajian kami Tuhan, sehingga apa yang memberikan dari persembahan kami semua biarlah Tuhan yang apa yang kami persembahan Tuhan. Tuhan inilah doa kami persembahan Tuhan-Mu hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Saya terima kasih Bapak Pendeta, itu juga ibu-ibu karena sudah datang untuk bisa hadir, karena sebenarnya kami juga ada sebagian yang laksanakan lagi coba ngomong. Terima kasih tadi. Saya ulangi. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah datang ke sini untuk melayani kami di Satuan 303. Terima kasih juga buat rekan-rekan dan ibu-ibu yang sudah datang juga untuk bisa hadir untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Sebenarnya itu ibadahnya itu jam 6:30 karena ada koordinasi dari ibu-ibu, sehingga dan kami juga salah koordinasi juga sama Bapak Pendeta. Jadi mungkin Bapak Pendeta persiapan kan mungkin kurang menyenangkan. Saya mewakili rekan-rekan saya sama ibu-ibu minta maaf karena mungkin persiapan kurang menyenangkan buat Bapak Pendeta. Semoga apa yang Bapak Pendeta lakukan di sini Tuhanlah yang membalas semuanya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Pendeta. Dan besok juga Bapak Pendeta berangkat ke Brigif, Tuhan bersama-sama Bapak Pendeta sampai di tempat tujuan dengan baik. Ke sana, ke Tasik. Siap. Karena di jadwalnya kan Bapak Pendeta setelah dari sini Ke Tasik. bergerak ke Tasik hari Kamis ya Bapak Pendeta. Siap. Ya. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih ya karena sudah hadir di malam ini.